Allah tuh paling demen sama hamba yang muji-muji dibanding hamba yang minta-minta. Kata Allah dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisa ini. Siapa sibuk, barang siapa menyibukkan dia oleh mengingat-ingat aku, memuji, menyanjungku. Siapa sibuk menyanjung, mengingat-ingat Allah, kagak keburu minta-minta sama aku. Yang banyaknya muji-muji aja, pastikan akan kuberikan lebih dari apa yang aku beri sama peminta-minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikid dayyan, khaliqil aqwan wa munzilil Qur'an, alladzi ja'ala dinal Islam khairal adyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adnan, salatan tubariku lana biha fi Sya'ban wa tuballighuna biha Ramadan, wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Wa ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-mukarramun, para asatidz, segenap pengurus Masjid Jami Al-Ma'mur, para kesepuhan, mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu dalam limpahan sehat wal afiat zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, pagi ini sesuai yang disampaikan oleh pengurus taklim, tidak baca kitab, akan tetapi minta kajian tentang Sya'ban. Barusan tadi di kantor disampaikan, jadi tidak bawa kitab. Syukur kepada Allah, kita begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat enak makan, dan nikmat-nikmat yang lain. Yang nikmat itu enggak usah banyak, satu saja.
andai kita mau menghitung satu saja nikmat itu, kita tidak bisa untuk menghitung. Allah tantang dalam Al-Quran kepada kita, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Redaksinya bukan wa in ta'uddu ni'amallahi la tuhsuha. Allah tidak kata begitu. Kalau wa in ta'uddu ni'amallahi artinya seperti yang sering orang arti, jika Anda mau menghitung nikmat Allah, ini jamak namanya. Allah tidak jamak, bahasanya masih mufrad. Jika Anda mau menghitung satu nikmat Allah aja, tidak usah banyak, satu nikmat Allah aja, apalagi banyak, satu aja nikmat itu Anda mau hitung, la tuhsuha, Anda tak bisa menuntaskannya. Satu nikmat itu, apalagi nikmat yang banyak. Contoh ini aja nih, air putih, satu nikmat air. Tapi ada turunannya. Ini kan air putih datang ke meja, enggak langsung nongol sendiri. Ada asbab, ada media. Berapa orang yang ditunduki oleh Allah untuk bikin wadahnya? Berapa orang yang Allah tundukkan untuk mencetak wadahnya, menjual dan seterusnya sampai air putih. Ini air putihnya hangat, kan begitu. Nah, ini kan kok bisa kayak begini nih, bagaimana prosesnya? Kan tentu dari dalam tanah dimasak, itu tuh nikmat-nikmat semuanya, itu satu nikmat di bawah nikmat. Belum lagi yang dari tanah itu dari hujan. Bagaimana kalau Allah turunkan hujannya asin, enggak tahu kayak apa, getirnya diminum satu saja, enggak usah banyak. Apalagi mau menghitung banyak nikmat, kagak kena pun. Satu saja dari nikmat Allah. Maka yang Allah tantang gak banyak, satu aja. Wa in ta'uddu ni'matallahi mufrad. Kalau Anda mau menghitung satu saja, karena satu nikmat Allah itu berlapis nikmat. Satu nikmat berantai. Oleh karena itu, dari nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat iman Islam, nikmat duduk di majelis ilmu, kita patut bersama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ini yang paling bagus dibanding kita berkata salawat dan salam kita sampaikan, tinggian Allah sampaikan. Kalau kita sampaikan pengetahuan kita tentang Rasulullah secuil, pengetahuan Allah tentang Rasulullah banyak, sebab
Allah yang nyiptain Rasulullah. Pencipta lebih mengenal dengan kedudukan yang diciptakannya dibanding kita pengikut mengenal tentang Nabi secuil tidak apa-apanya. Kita, apalagilah kita tak jumpa dengan Nabi, tidak seperti sahabat yang jumpa dengan Nabi. Maka yang bagus salawat dan salam Allah sampaikan. Allah lebih tahu tentang Nabi dibanding kita kepada Nabi. Sebab kita umat yang tahu Nabi tak seberapa, sementara kedudukan Nabi amat sangat tinggi di mata Allah. Salawat dan salam senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat itu mudah-mudahan Allah beri kita semua kesuksesan di dunia, kesuksesan di alam kubur, kesuksesan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bicara Sya'ban, Sya'ban adalah bulan ke-8 dari tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah itu Sya'ban, bulan ke-8, di mana bulan pertamanya Muharram, lalu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab dan Sya'ban. Di Sya'ban ini saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kasih sayangnya kepada kita begitu banyak di Sya'ban ini. Kalau kita membuka lembaran sejarah demi sejarah, betapa limpahan kasih sayang Allah di bulan Sya'ban begitu sangat besar dan banyak. Satu di antaranya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Peristiwa-peristiwa ini rangkaiannya seperti apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di bulan Sya'ban ini ada namanya tahwilul qiblah. Di bulan Sya'ban ini Allah anugerahkan kepada kita lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perombakan kembali arah kiblat di Sya'ban. Dulunya kiblat itu awal kali sejak Ka'bah itu ada di muka bumi ini. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Ini Nabi Adam turun di muka bumi di India, sementara Siti Hawa turun di Jeddah. Jeddah kota nenek. Ketemulah di Arafah, maka Arafah mananya ketemuan. Itu sholatnya Nabi Adam
ngadep ke Ka'bah. Teruslah sampai Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi semuanya, Soleh, Lut, semua, Hud, pada semua nabi-nabi ini, Nabi Ibrahim lah, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya, sampai Nabi Musa, Nabi Harun, sampai akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi masa sebelum Nabi Sulaiman semuanya ngadep ke Ka'bah kalau sholat, Nabi dan umatnya Nabi. Sejak zaman Nabi Sulaiman ini terus sampai Nabi Isa alaihissalam ngadepnya di Baitul Maqdis, ngadepnya di Palestina. Sejak Nabi Sulaiman arah kiblat, Nabi Sulaiman minta sama Allah diarahkan ke Baitul Maqdis, Allah kasih. Sampai Nabi lahir ngadep Baitul Maqdis. Teruslah sampai Nabi jadi Nabi umur 25, jadi Rasul umur 40, sampai terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nabi umur 53-an itu ngadepnya Baitul Maqdis. Sampai Nabi hijrah ke Madinah masih Baitul Maqdis. Namun 17 bulan berikutnya datang perintah menghadap Ka'bah. Peristiwa itu terjadi berangkat dari Allah tegaskan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad biasanya nempel ama fi'il mudhari, itu maknanya litaklil, terkadang, tapi tidak begitu. Qad di sini pakai tafsir yang kecil aja, Jalalain, itu dijelaskan litahqiq, sungguh mananya, bukan terkadang. Qad nara, sungguh kami lihat, kata Allah, taqalluba wajhika, bolak-balik wajahmu, fis sama, ke atas. Kata Allah, ku perhatikan wajahmu mandang-mandang ke langit. Allah bilang wajahmu itu lihat ke langit, matamu larak-lirik ke langit. Allah bilang saya lihat itu, saya perhatiin itu, saya tahu maksudmu itu, meski tak terucap oleh lidahmu. Kenapa Nabi mandang-mandang ke langit? Nabi itu di hatinya kepengen banget arah kiblat itu dibalikin ke arah semula. Di zaman awal-awal dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan terus Nabi Musa, ngadepnya bukan ke Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah. Ngadepnya itu kepengenan Nabi, tapi Nabi tak berani minta sama Allah. Kenapa Nabi tak berani? Sebab Nabi itu adalah orang yang beres dengan dirinya, orang yang memiliki
budi yang sangat tinggi, mengerti kedudukan dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhannya, dengan tugas berbeda-beda antara hamba dan Tuhan, sehingga mudahnya seorang hamba adalah tamu. Ada orang nenamu ke rumah kita di Kreo begitu, main ke rumah kita. Lalu ketika masuk ke rumah kita, ini tamu bilang begini, ini meja tamu ini bagusnya bukan di selatan tapi di utara. Ini ruang makan bukan di barat, bagusnya di timur. Ini kamar tidur bukan di sini nih, bagusnya di sebelah mari. Ini orang nenamu di rumah kita ngomongnya begitu. Namanya kira-kira tamu apa ini? Kalau kata orang Kreo, apaan? Songong. Kenapa songong? Songong ini bahasa Inggris, saudara. Song itu artinya lagu. Cuman kalau belagu-lagu kata orang Betawi songong. Banyakan lagu ya, banyakan lagu katanya. Belagu-lagu jadi songong. Songongnya ngatur-ngatur. Padahal yang namanya tamu kudu mengerti, yang namanya tamu diatur. Tuan rumah ngatur. Kita ini di alam dunia ini adalah tamunya Allah. Ini dunia, biar bahasa kampung aja, desanya Allah, punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Punya Allah. Langit bumi isinya punya Allah. Ya. Kita main ke punya Allah. Ya tamu. Nah, tamu itu kalau mengerti diatur, bukan ngatur. Ada orang jam 7 pagi dia bilang begini, kalau rezeki saya di langit turunin. Kalau di bumi keluarin. Kalau jauh deketin. Kalau seret lancarin. Kalau dikit banyakin. Ini kira-kira ngatur apa diatur? Ini namanya hamba songong. Ngatur. Allah diatur-atur sama dia. Diatur-atur. Nabi itu orang yang mengerti kedudukan dirinya. Disebut sudah beres dengan diri sendiri. Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyinggung pada materi ini. Kata beliau, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Dalam bahasa lain, rubama dallaka husnul adab an adami wujudit talab. Bukan kedudukan yang tinggi bila adanya tuntutan-tuntutan permintaan. Sesungguhnya kedudukan yang tinggi itu bila dikurniai husnul adab, sehingga seringkali bagusnya adab kepada Allah
menyebabkan tak berani untuk minta kepada Allah. Itu begitu. Gambarannya begini biar mudah. Kita punya dua teman. Yang pertama minta-minta mulu sama kita. Minta mulu. Pokoknya asal ketemu minta mulu. Lain teman yang kedua selalu muji kita. Abang mau baik, jangankan teman, orang kalau kenal aja dibagi. Ini dari dua orang ini yang paling nyes aja di hati kita, paling enak gitu. Yang pertama apa yang kedua kira-kira? Emang apa? Kenapa yang kedua? Muji. Allah tuh paling demen sama hamba yang muji-muji dibanding hamba yang minta-minta. Kata Allah dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisa ini. Siapa sibuk, barang siapa menyibukkan dia oleh mengingat-ingat aku, memuji, menyanjungku. Siapa sibuk menyanjung, mengingat-ingat Allah, kagak keburu minta-minta sama aku. Yang banyaknya muji-muji aja, pastikan akan kuberikan lebih dari apa yang aku beri sama peminta-minta. Maka Nabi enggak berani minta sama Allah. Matanya lihat ke atas ya. Tapi mulut enggak. Karena Nabi emang adabnya tinggi. Tapi karena Allah ini pencipta kita, hambanya, Allah tahu. Walaupun kita muji-muji, ada yang dipengenin, tahu. Biasa. Orang kan mau ngutang kan begitu ya kan. Muji-muji dulu, ya Allah, agama baik ini. Ujungnya dia bakal doain, begini bang, saya ini kan mau bayar sekolah, kan tahu sendiri sekolah sekarang mana usaha rada macet. Masuk kakak yang ngajarin bini gue, mana suruh bayar pul lagi sekolah, begitu. Tuh ujungnya begitu. Tapi muji-muji dia. Allah tahu perilaku Nabi tanpa minta. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh aku lihat bolak-baliknya wajahmu ke langit. Matamu lihat ke langit, wajahmu ke atas. Aku tahu itu. Kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Karena itu maka akan aku arahkan kau ke kiblat tardoha yang kau maui, yang kau sukai, yang kau kepengeni. Itulah akhirnya tanpa minta Nabi pada bulan Sya'ban, bulan ini datang perintah dari Allah. Kala itu Nabi lagi sholat, dalam satu riwayat asar, sholat di Madinah, baru 2 rakaat. Sholat itu
datang perintah dari Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kalimat Masjidil Haram dalam Al-Quran pada umumnya artinya tanah haram pada umumnya, kecuali pada potongan ayat ini maknanya Ka'bah. Begitu kata para ulama tafsir menyoroti ayat ini. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, arahkan olehmu wajahmu, yakni dirimu, ke Ka'bah. Maka sejak saat itu lagi sholat baru 2 rakaat datang perintah ngadep Ka'bah, maka Nabi muter ngadep Ka'bah. Tempat itu diabadikan oleh ulama dengan nama Masjid Qiblatain di Madinah. Masjid 2 arah kiblat, 2 arah kiblat, 2 arah kiblat. Di Madinah ada 30-an masjid yang harus dikunjungi. Sebab itu al-masajid al-athariyah haulal masjidin nabawi, masjid-masjid bersejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Salah satunya Qiblatain. Sebagian teman-teman kita dari jamaah majelis kalau ke Madinah mesti ke situ, sholat 2 rakaat, meski enggak sholat ngadap 2 arah kiblat, kan dari Nabi sampai kiamat. Tapi yang penting ngaji sejarah. Begitu, ngaji ini dulu nih di Masjid Qiblatain, selesai sholat. Itu kerjaan kami kalau ke Mekah ke Madinah, kudu ngaji sejarah. Enggak asal sholat tapi ngaji dulu biar tahu kenapa ini ada begini, ada begitu. Maka sejak saat itu sampai kiamat kita sholat menghadap Ka'bah. Jadi sehingga 17 bulan percisnya sejak mulai perintah datangnya sholat sampai ke Ka'bah, ngadep Ka'bah 17 bulan. Tapi kurang lebihnya berarti ya 1,5 tahun. Kalau ada yang menyebut 1,5 tahun kurang lebih gitu, karena kurang sebulan doang ngadep Ka'bah. Jadi keagungan yang ada pada bulan Sya'ban ini, dari 10 macam keagungan peristiwa Sya'ban ini banyak, adalah tahwilul qiblah, perombakan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah kembali. Di bulan Sya'ban, filsafatnya saudara begini. Sya'ban ini adalah bulan titik perombakan arah hidup kita. Maka orang Betawi tempo dulu Sya'ban bulan berbenah, sebagai mengambil ibrah dari tahwilul qiblah. Maka di Sya'ban ini kita harus merombak diri kita.
Mulailah kita bertanya-tanya, untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya ini? Apakah hidup ini untuk makan? Ataukah makan ini untuk hidup? Ataukah bagaimana kita? Bila sapi sebagai makhluk Allah pagi-pagi pergi ke sawah untuk bajak sawah, dohor istirahat makan, habis itu kerja lagi sampai jam 5, lalu pulang ke kandang untuk tidur, besok pagi begitu lagi. Bila kita siklus hidupnya pagi berangkat ke kantor, siang makan, lalu kerja, pulang ke komplek untuk tidur, besok begitu. Di mana bedanya kita yang punya akal dengan sapi yang tak punya akal? Maka kita harus rombak daripada kita punya diri di Sya'ban ini sebelum memasuki Ramadan. Gambarannya begini. Bila anak muda diajak ngaji ke Masjid Al-Ma'mur, anak muda toh ngaji yo. Di mana Masjid Al-Ma'mur? Kapan? Malam Minggu. Dijawab, nanti aja kong kalau udah tua. Nanti aja kalau udah tua. Kalimat nanti aja kalau udah tua kalimat mulia, kalimat bagus. Di mana letak bagusnya? Sekarang gua ogah ngaji, tapi nanti kalau udah tua. Ini Ustaz Siri masuk tandanya disuruh tutup enggak ya? Oh enggak ya, takut ngasih isyarat saya. Enggak. Udah belum? Oh belum. Baik, saya ngikut aja sama komandan kita. Jadi anak muda disuruh ngaji, dia jawab nanti aja kok kalau udah tua. Maknanya sekarang ogah ngaji, kalau udah tua saya siap ngaji. Memiliki azam, memiliki tekad, memiliki niat, kalau udah tua mau kembali kepada Allah, duduk di majelis ilmu. Ini niat yang baik, rencana yang baik, tekad yang baik. Yang menjadi masalah, si kakek-kakek diajak ngaji, kek ngaji yuk. Di mana? Masjid Al-Ma'mur. Kata si kakek jawabnya, nanti aja kalau. Kalau apa? Kalau muda nggak mungkin. Kalau apa nih? Kalau mati nggak ada lagi. Kalau enggak, kalau pikun. Maka bagi yang umurnya sudah injury time, ya babak tambahan, yuk kita harus berbenah diri. Sebab main bola kalau udah sore itu back jadi striker, kiper aja, artinya apa aja perlu dikerjain. Mau ngapain lagi kita? Kalau anak muda masih punya harapan, itu masih bagusnya tuh. Lah kita yang sudah senja usianya, mau ngarepin apa? Kalau kita nggak mau berbenah diri,
Kalau enggak mau kita untuk kembali sama Allah, Sya'ban berbenah demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ini penting, bulan Sya'ban berbenah. Tidak sedikit Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang menjadi waliullah di bulan Sya'ban. Sya'ban. Ada seorang sufi terkemuka namanya Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, taubatnya diterima di bulan Sya'ban karena berbenah di Sya'ban itu mendatangkan berbagai kebaikan. Kita kudu berbenah. Umur kita yang berlalu nggak usah kita tangisi, capek. Kelakuan kita dulu udah dah, nggak usah dibukuin. Kalau dicatat di diary kita tulis, malu sama cucu. Udah, mangga orang hilang, udah rusak dah. Dulu udah susah dah. Begitu, ayam orang udah kagak ada lagi. Udah, sekarang waktunya tahwilul qiblah. Kita kudu merombak arah kita, kudu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kalau kita berleha-leha, waktu kita tinggal sedikit lagi, mau ngapain lagi? Enggak perlulah kita banyak kongres. Tahu kongres? Kongko orang pernah beres. Nah, kongres enggak usah banyak kongres. Kita harus punya nilai manfaat pada sisi mana saja dah. Mau ngapain? Kita udah asar. Yang namanya udah asar, mau maghrib. Kalau udah maghrib, mendem matahari, kita umurnya udah asar. Umur yang udah asar ini mau maghrib. Kalau maghrib mendem di sini TPU mana ini ya? Joglo, TPU mana di Kreo? Hah? Deplu, TPU Deplu. Kalau udah maghrib, kita harus berbenah, mau tidak mau ngapain lagi kita, biar kita dapetin husnul khotimah. Umar bin Khattab dinilai bukan zaman dulunya, udah senjanya. Ya Allah, dulunya preman kelas kakap. Umar bin Khattab bunuh jangan ditanya, anak sendiri aja dibunuh. Zaman dulu jahiliyah. Tapi ketika mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya mau rencana mau bunuh Nabi, peristiwa Islamnya Umar, bagaimana dia menggampar anak adiknya sampai bercucuran darah. Quran yang dipegang jatuh, surat Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya sampai ayat 15 kalau tidak salah itu. Dia gemeter, tidak mungkin ini bukan kalamnya manusia. Aina Muhammad, di mana Nabi Muhammad? Saya mau bersahadat dengan dia. Umar, saya tidak ceritakan itu biar tidak panjang. Preman, tapi siapa sangka berbenah, mengakrabkan diri dengan Rasulullah, sampai wafatnya kuburannya berdampingan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini center. Udahlah, kita masa lalu, jangan-jangan kita kayak Umar atau lebih parah dari Umar. Udah, biarkan kita mulai berbenah
mengakrabkan diri dengan Nabi Muhammad, mulai menatap kita, menapaki setapak demi setapak jalan yang dicontohkan oleh Nabi. Moga dengan itu kita dianugerahi meninggal husnul khotimah, manfaatin umur kita yang tersisa, yang sudah tidak ada waktu lagi untuk tawar menawar. Saatnya kita ngomong di depan cermin, pulang ngaji kita ngaca di depan kaca di rumah kita, ajak omong tuh yang di depan kaca, kamu ini mau kemana? Kamu minta jalan-jalan ke Anyer, gua temenin. Kamu minta jalan-jalan ke Bali, gua temenin. Kamu minta jalan-jalan ke Puncak, gua temenin. Kamu minta mancing ke Perigi Lama, gua temenin. Ganti lagi mancingnya ke Rawa Cipondo, gua temenin juga. Ganti lagi mancingnya ke Teluk Naga, gua temenin juga. Kemana aja gua temenin. Sekarang waktunya lu nemenin gua pengen deket sama Allah, kudu nurut. Ajak ngomong yang bisa merombak diri, bukan orang lain, tapi kemauan diri sendiri. Kata Nabi, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh terbesarmu bukan non muslim, musuh terbesarmu bukan yang mendolimimu, musuh terbesarmu bukan penguasa, musuh terbesarmu bukan tetangga, musuh terbesarmu dirimu sendiri, nafsumu yang ada di antara dua lambung, dirimu. Seorang mufassir besar, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang punya kitab Mafatihul Ghaib, tafsir terbesar di zamannya, maka disebutlah At-Tafsirul Kabir, tafsir besar. Karena di zaman itu tidak ada ulama yang ngarang tafsir sampai 20 jilid. Di zaman itu seorang tokoh besar mazhab Syafi'i, tapi hebatnya luar biasa, dikasih nama Mafatihul Ghaib, menjadi referensi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menyusun tafsir munirnya. Salah satunya Mafatihul Ghaib menjadi rujukan di dalam menyusun tafsir munirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di ujung daripada Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir, coba kita perhatikan, ini ayat menarik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengan Al-Falaq. Ini dua surat amat sangat luar biasa. Pertama Al-Falaq dulu. Di Al-Falaq coba dihitung, ada berapa kata syar'i di Al-Falaq? Hitung dah. Ini yang benernya ada yang 3, ada yang 4. Jajan Qurannya beda ini. Ada berapa syar'i? Hah? 4, baik. Ada berapa kata Rob Al-Falaq? Hitung. 1. Rabbi 1, syarri 4. Jahat, 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 jahat. Tapi satu senjata hancur.
Satu senjata. Baik. Surat An-Nas ada berapa syari? Hitung. Ya biar pernah ngitung dah. Tuh ada satu, ada dua, kan bingung juga ya kan. Ada berapa? Satu. Baik. Ada berapa kata Allah? Kata yang menunjukkan Allah. Ada 3. Satu nggak cukup, amunisinya kudu 3. Ada apa? Yang tadi syari banyak aja 1. Ini yang syarinya 1, mestinya nggak ada. Kalau syarinya 1, senjatanya 3. Kalau 4, paling nggak 12. Atau minimal sama. Qul a'udzu birabbil falaq, malikil falaq, ilahil falaq. Paling nggak begitu. Yang syarinya 1 aja 3. Bagaimana yang syarinya 4? Ada apa? Jadi tahwilul qiblat di bulan Sya'ban yang bisa merombak diri kita bukan siapa-siapa. Yang membuat diri kita sengsara bukan siapa-siapa. Yang membuat kita tak bahagia bukan siapa-siapa. Yang membuat kita tidak nurut bukan siapa-siapa. Lalu diri sendiri. Maka ngurus diri sendiri ini enggak gampang. Perlu Rabbil Nas, perlu Malikin Nas, perlu Ilahin Nas. Diri min syarril waswasil khannas. Diri. Orang dengki enggak usah pikirin. Itu mah dengan Rob dong cukup. Ada orang ngibulin kita, ya Allah pesan barang sama kita, abon mulu yang dideres. Dia baca si anu ini yang ngutang mau pinter, ngutang bahan ini 10 juta, yang ini 2 juta, yang ini 20 juta, dideres. Itu biasanya kalau lagi menurun tuh. Itu yang kaya-kaya begitu suka dideres. Bukan Quran, bukan ngederes begitu. Ini ada yang usaha nggak yang ngaji ini? Nggak ada. Tuh ngederesnya begitu. Mana yang kita deres dia nomor HP-nya udah ganti. Itu maknanya Oga ingat kita. Dia kagak nginget kita, kita nginget dia. Tinggian siapa? Kita apa dia? Hah? Dia. Kita inget-inget dia. Yang kagak inget kita, lo tinggian dia, enak banget. Lah siapa yang inget-inget kita? Rugi. Yang model begitu, saran kami bakar bon-bon begitu. Bakar, beneran. Biar apa? Biar minta sama Allah ganti. Anggap aja jenggot yang dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Iya. Tuntutnya Allah aja. Nih ya Rabb, yang ngibulin saya makhlukmu. Saya yakin nih 1000% makhlukmu ini yang ngibulin saya. Saya nggak mau nuntut dia, nuntut engkau aja. Ganti.
dah robek, biar jangan dideras-deras, mendingan ngederas Quran, capek. Udah ngontrak di kontrakan kita, dia minta tempo, kita kasih tempo 3 bulan, kabur dari kontrakan. Udah kabur, nomor handphone ganti. Kita ingat-ingat, kurang ajar dengar kagak. Bener nggak? Mau apa? Mikirin yang agak mikirin kita. Kaburnya aja udah tahu, kagak ingat kita. Ganti nomor handphone, itu lebih pengen gak kenal kita. Lah ngapa kita nginget-inget dia? Maka kata ulama, bolehkah kita balas dendam sama orang model begitu? Sama teman yang menikung dari belakang dan seterusnya? Kata ulama, boleh. Cara balas dendamnya, cara Anda membalas dendam kepada orang yang menyakiti dan melukai Anda. Boleh caranya dengan mengikhlaskan kepergian dan perbuatannya. Sebelah kalau dia teman yang baik, tetangga yang baik, tidak mungkin dia menjahati kita. Buat apa harus marah-marah kepada perbuatan Allah yang Allah unjukin bahwa dia bukan teman baik kita? Itu ada cewek kawin sama orang lain dilamuni, kayak cuman cewek sedunia itu doang. Ini namanya kagak ngerti. Yang masih dipikirin punya laki, masih dipikirin. Enak banget itu lakinya ada yang bantuin bikin. Ya, capek. Ini kita harus rombak diri kita. Yang ngiburin kita kubur. Selamat, goodbye, pergi dah. Kita harus bahagia. Kita ngelamun, tiap malam gak bisa tidur, miring kiri. Coba kurang baik apa gua sama dia. Waktu awal tinggal, baba gua jadi RT waktu itu. Dia nyari kontrakan, gua cariin kontrakan. Sampai jam 12 belum merem. Tapi kelakuannya ya, baru maju dikit aja mendet banget. Mendet itu apa ya? Ya kayak begitu dah bahasanya. Sampai jam 1 nggak bisa merem, mikirin dia. Tuh yang kita pikirin tuh malamnya lagi mikirin kita nggak? Hah? Kagak. Lagi ngapain? Ngorok dia. Enak banget dia tidur, kita yang mikirin. Hebat dia. Rugi. Beresin diri sendiri. Tahwilul kiblat. Ini saatnya kita harus menata dengan baik hidup, menata dengan baik. Lihat tuh mobil, belajar dari mobil. Kan saya lihat tuh mobil depan, kaca depan lebih gede dibanding spion. Ada nggak mobil kaca spionnya sama dengan kaca depan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada bagaimana kira-kira? Nabrak. Itu sebuah isyarat tuh mobil. Kalau kita memandang masa lalu terus, nggak bakalan kita bisa maju. Nabrak. Yang depan harus tatap terus ke depan. Di depan kita ada kuburan, TPU Deplu, depan kita. Di kuburan sendiri nggak ada siapa-siapa. Bagaimana cara membangunnya supaya bagus? Itu yang harus dipikirin. Kalau sekarang sakit ada yang mijitin, keseleo ada yang ngurutin. Nanti siapa yang mijitin dan ngurutin di alam kubur? Ini yang harus dipikirin. Kalau kita nggak tahwilul qiblat, membenahi diri kita untuk menuju kepada Allah, kerugian. Berbenahlah kita di bulan Sa'ban.
Kedua, Sya'ban ini ada malam nisfu Sya'ban. Tapi udah mau jam 8, mau ngajar pada toko. Saya nggak mau terangin. Ini banyak, ini ada 10-an. Apa bisa sampai jam 10 ini? Tuh udah goyang-goyang Ustaz Siri. Udah kan. Baik, saya menurut aja. Bulan Sya'ban ini bulan luar biasa. Singkatnya ada malam nisfu Sya'ban, jatuh malam Senin lah, malam 15. Tapi kita tidak bisa menerangkannya dengan waktu yang mepet. Ada apa nisfu Sya'ban? Kenapa harus nisfu Sya'banan? Ibadah apa? Kalau sholat apa yang diperbolehkan, sholat apa yang tidak? Waktu tidak ada. Jadi minta redha. Kita akhirnya tidak bisa menerangkan itu. Kemudian bulan Sya'ban ini adalah bulan ulang tahun sholawat. Ulang tahun sholawat Sya'ban. Ayat yang di surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata para mufassirin, pakar-pakar tafsir, ini ayat turun di bulan Sya'ban. Nazalat hadil ayat fi Sya'ban. Ayat perintah solawat Allah, para malaikatnya, langit, bumi, benar-benar mereka selalu bersolawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, Anda kudu bersolawat salam kepada Nabi. Ini perintah ini datangnya di bulan Sya'ban. Maka Nabi sampaikan, Rajabu syahrullah, Sya'banu syahri, Ramadan syahrul ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan umat Rasulullah. Kenapa Sya'ban bulanku? Bulan di mana bersolawat. Itu datang perintahnya pada bulan Sya'ban. Maka kita di bulan Sya'ban ini kudu banyak-banyak baca solawat. Orang-orang soleh zaman dahulu selalu di Sya'ban double solawat, minimal 100%, kebanyakan 1000%. Kalau seharinya 100, kalau udah Sya'ban minimal 200 sampai 1000. Itu begitu. Yang punya doa penutup, kalau kita majelis tuh, itu amalan doa penutup dahsyat. Kalau kita faham doa penutup majelis, anti corona, anti stres, anti susah hidup, rezeki banyak. Itu amalan itu. Punya siapa? Punya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad, atau disingkat di marganya di bin Tahir. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitu juga kalau ziarah ke kubur aulia, salamullah ya sada minar rahman ya gusakum, itu beliau. Tapi Muallim Syafi'i Adami itu Alhamdulillah Ghafuri punya Muallim Syafi'i Adami. Ya Rabbana Tarafna punya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sebab waktu itu Muallim baca Ya Rabbana Tarafna, ada salah seorang muridnya mengadu, guru nggak ada alhamdulillah, langsung doa. Kayaknya kurang sopan lah, nggak ada alhamdulillah, nggak ada solawat.
maka diberikanlah oleh mualim alhamdu sama sholawat, baru ya Rabbana tarafna. Tapi realnya ya Rabbana tarafna punya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir baca sholawat sehari 25.000 kali. Itu sehari. Paling dikit 25.000 kali baca sholawat Nabi. Kalau udah Sa'ban 50.000. Kita ya Allah 100 saja udah paling kerennya. Hebat gue. Hebat gitu. Dia 25.000 aja paling dikit. Gitu. Kenapa? Karena memang kalau pengen beres masalah nggak ada lagi. Hari-hariku, modalku, hidupku, sholawat. Itu begitu. Jadi mereka itu yang tinggi itu karena bersolawat. Kita pun begitu. Sa'ban ini kudu banyak solawat lah sama Nabi. Tak bisa kita kalau enggak solawat sama Nabi. Sulit, rugi. Dan solawat yang terhebat adalah dalailul khairat. Itu solawat. Udah paling topnya solawat yang disusun oleh ulama besar cucunya Rasulullah dari keturunan Sayyidina Hasan dari Maroko. Beliaulah yang nyusun dalail. Bicara dalail nanti kita juga bakal dalailan tanggal 4 April lah. 4 April kita mau baca dalail. Biasanya begini, kami ini biasanya ke Mekah ke Madinah. Terakhir ngaji keliling-keliling nih ke Mekah ke Madinah. Tahun ini pun sebetulnya kalau tidak karena masih disebut begini new normal, berangkat sepesawat ini jamaah ini gitu 250-an lebih lah teman-teman majelis ini untuk studi lapangan, ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Makkah di Madinah, tentu sekaligus umrah begitu, ke Badar, ke Taif dan kemana-mana tempat lah untuk napaktilah sejarah yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Baca dalail di makam Nabi biasanya. Anda bisa sekarang, ya udahlah di makam wali-waliullah, orang yang dekat dengan Nabi. Maka mau dalailan tanggal 4 April yang waktunya luas. Teman-teman dari Al-Ma'mur monggo hadir, dekat keluar tol Keragilan Cujung. Belum Serang Timur belum. Nah, tengah kanan ke Tanara. Nantilah alamatnya kami kasih. Dohor lah mulainya. Kita dalailan, berzikir, berjamaah bersama-sama. Ya mintalah sama Allah yang terutama supaya teman-teman majelis ini mendapatkan kesuburan. Enggak stres ngadepin zaman yang enggak kayak begini penanganannya. Kedua ya minta sama Allah supaya wabah ini segera diangkat, biar taraweh besok nikmat. Taraweh ini boleh nggak syiar? Kalau sampai 2 tahun nggak syiar ribet amat ini. Gitu ibadah ke Ramadan kayak bukan Ramadan, lebih parah. Kenapa diulur-ulur terus ini? Ribet amat. Begitu. Makhluk takut sama makhluk luar biasa. Kudunya juga takut sama yang nyiptain itu makhluk. Ini kita minta sama Allah supaya diangkat. Ya pemerintah cepat, tepat dalam penanganannya. Biar kita itu penuh nyaman. Sepertilah Gojek punya yakin dari tahun dal sampai corona ulang tahun 2 Maret kemarin. Belum pernah tuh kita dengar ada Gojek terpapar corona. Para Gojek terpapar corona karena tidak jaga jarak. Nggak ada berita begitu. Masa kita di masjid-masjid jaga jarak mulu, kan capek kita. Ini kayaknya agama ini rada begini.
Begitu jadinya. Biar kita nggak suudzon lah sama pemerintah. Kita minta sama Allah penanganannya yang tepat. Kan kasihan. Biar orang ini nggak dikata waras kayak gila kayak waras. Guru kan keren, pakai dasi, ngajar, dasi, pakai kemeja, bawahnya kolor doang, ngajar. Bawahnya pakai training jadi, pakai sarungnya nggak kelihatan ini di laptopnya, gitu. Apa enggak? Nih dikata waras, gila waras. Itu begitu. Jangan-jangan Pak dosen juga begitu juga, jangan-jangan ini ngajarnya ini. Itu begitu. Coba. Ini zaman akhir. Dari rumah lo menuju kantor di Pulau Gadung, rapat naik gojek. Di kantor enggak, pulang rapat lagi, waras. Kayak kagak kayak waras. Zaman akhir. Dulu nih. Masih sawah-sawah nih di Kreo. Itu yang disemprot itu padi. Jelas orang tua kita dulu. Yang disemprot hama. Padi. Jelas sasarannya. Ini yang kagak. Ada lapangan bola disemprot-semprotin. Lorong-lorong. Ini mau nyemprotin apa? Emang nyelip-nyelip ke situ? Ada nggak yang ngerjain kayak begitu? Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ini zaman miring, kita kudu lempeng gitu. Bingung, nggak pakai helm nggak apa-apa, sampai nggak pakai baju nggak apa-apa, telanjang, yang penting pakai masker. Bingung. Padahal udah dimaskerin, tangannya masih lolos, masih nyelak mulu tangannya. Janganlah. Ini tangan kudu dimaskerin juga. Mulut itu dimaskerin, nggak usah jelek-jelekin dah, nggak usah ini, nggak usah capek kita. Ini masker ini ngomong dah, yang rapi. Ini zaman akhir. Nah, kita mau sholawat. Udahlah, udah siang, kasihan. Masih banyak nih keagungan Sa'ban, tapi tak cukup waktu, besok-besok saja. Ala kulli hal kita baca Fatihah saja. Yang pertama, untuk yang banyak jasa di Masjid Al-Ma'mur ini. Sebab kita ngaji Kamis pagi nyaman, ada yang wakafin tanahnya, ada yang wakafin karpet, wakafin kipas, wakafin son, semen, pasir, macam-macam. Begitu banyak kaum muslimin yang berkontribusi di Masjid Al-Ma'mur. Kita ngaji udah nyaman. Ada yang wakafin meja, kursi, macam-macam. Kita baca Fatihah untuk beliau-beliau semua, yang wakafin tanahnya, yang bangunnya, semuanya. Yang sudah meninggal, moga kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Segala taklim-taklim yang kita lakukan setiap Kamis pagi demi mingguan ini, moga-moga ganjarannya disampaikan ke mereka semua. Allah bahagiakan mereka di alam barzakhnya. Allah senangkan mereka di alam barzakhnya. Allah limpahkan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Dan yang masih hidup, yang banyak kontribusinya di Al-Ma'mur ini, mudah-mudahan Allah beri mereka semua umur yang barakah, rezeki yang barakah, kesehatan yang barakah. Allah mudahkan urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah untuk ayah bunda kita. Jujur, kita bisa ngaji di Al-Ma'mur Kamis pagi ini
Bukan karena kita sehat, bukan karena kita luang waktu, luas waktu, bukan. Tapi kalau mau jujur, karena ayah bunda kita sujud malam, nangis merintih sama Allah, pengen anak keturunannya demen sama ilmu, demen sama majelis ilmu, demen sama ahli ilmu. Mereka nangis, tangisan mereka menembus arasnya Allah. Bukan karena kita sehat, banyak yang lebih sehat dari kita tapi enggak ngaji. Bukan karena luang waktu, banyak yang waktunya lebih luas enggak ngaji. Bukan karena jauh, bukan. Banyak yang lebih dekat daripada kita tapi enggak dikasih kuat ngaji. Kita kuat ngaji karena jasa ayah bunda kita, karena rintihan mereka lah. Maka patutlah pagi ini sebagai menutup taklim kita menjelang Ramadan, baca Fatihah untuk mereka yang sudah meninggal, ayah bunda kita. Kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Allah sampaikan segala kebaikan taklim-taklim kita ini kepada mereka di alam barzakhnya. Allah jangan gelapkan kuburan mereka lantaran dosa dan salah kita. Allah bahagiakan mereka di alam barzakhnya. Allah senangkan mereka di alam kuburnya. Allah redokan mereka pada kita. Orang tua kita yang masih hidup, moga Allah beri di sisa umurnya umur yang barakah, yang bermanfaat, dimudahkan urusan-urusannya, diberikan kesehatan yang prima zahir dan batinnya. Allah kabul hajat-hajat mereka. Allah jadikan kita anak yang bisa nyenengin mereka. Allah beri mereka sabar atas buruknya akhlak kita. Allah muliakan ayah bunda kita di dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah.